Wakana abidu yatamannani ayyara iblisa fala fazahara lahu iblis yauman wakalahu asfahu alaika daya daya saya min umurika arba'ina sanatan fi hasra nafsika wa ta'aba badanaka wa qadbakiya min umurika mislama mata fataraka nafsaka fi sahwatiha fakal abidu fi nafsihi la ali anzala ila akhi fasfara fidari wa fakahu ala akli wasyarabi wa jadi isrina sanatan summa atubu abad Abdullah habil isrina lati tabki min umuri panazalu ala niyatin zalika. Jadi ini ada hikayat dalam majalis saniyah diterangkan. Ada dua orang saudara. Ini hikayat tentang membahas tentang niat. Ya, ada dua orang saudara. Yang satu ini fasik, tahu fasik bu, jahat dia, berkelakuan jahat dia, ahli maksiat. Yang satu lagi dia ahli taat, ahli ibadah. Kemudian si ahli taat ini digoda oleh setan. Digoda oleh setan. Apa kata setan? Wahai sekolah, kamu sudah beribadah selama 40 tahun kepada Allah. Selama 40 tahun sudah kau beribadah kepada Allah. Lelahnya engkau berzikir, maka kau kurangi, kau berpuasa, kan begitu. Sejana mau kau beribadah hidup ke setan. Deja. Umurmu pedang dan Allah Maha Pengampun. Umur kamu masih panjang, ada sisa umur kamu lagi 40 tahun lagi. Mendingan 40 tahun itu kau gunakan berhura-hura. 20 tahun kau gunakanlah menikmati kehidupan mewah itu. Kau gunakan menikmati indahnya dunia. Turunkan hawa nafsumu, setan. Nah, kalau sudah siap, ya 20 tahunnya itu ada lagi. Di 20 tahun kau gunakan maksiat, 20 tahun lagi sisa umurmu, kamu gunakan beristighfar pada Allah, balik kau berbuat taat, Allah Maha Pengampun, ampunkannya nanti dosamu itu. Kata setan digoda. Inilah kalau tidak punya ilmu, mudah digoda setan. Dan mungkin saja orang taat tadi ini dia takabur, sombong, sehingga Allah rendahkan dia, jatuhkan dia karena kesombongannya. Maka dikarenakan digoda setan tadi ibu-ibu, pergilah dia. Ini ada saudara kandungnya ini. Saudara kandungnya ada di bawah, dia di atas. Di atas kerjanya bermaksiat. Ya kan? Turunlah dia ke bawah. Ingin melakukan kejahatan, ingin melakukan zina, ingin merasakan bagaimana nikmatnya minum khamar, ingin merasakan bagaimana rasanya nikmatnya berzina. Karena selama ini dia kerjanya hanya beribadah. Pada khususuk. Betul kata setan itu. Nah ini dia kan tergoda oleh setan. Bisikan-bisikan tadi. Kalau saya lakukan maksiat nanti saya beristighfar pada Allah ampunkan. Padahal dia tidak tahu. Umur itu jaluhum lastaqdimuna sa'ata wa lastakhirun. Apabila ajal telah ditimpakan tak boleh tidak ada ditangguhkan, tidak ada dipanjangkan. Oh, kita tuhrikan ajal kita. Gara-gara dia itu tadi punya niat yang jahat, ya kan? Dia digoda setan. Dia ingin melakukan maksiat, maka dia menuju tempat maksiat tadi, jatuh dia, mati. Maka mati dia dengan keburukan niatnya, maksiat, dihitung dia kufur. Gara-gara niatnya tadi dan sudah ada usahanya turun tadi ini melakukan maksiat. Inilah na'udzubillah ini. Padahal asalnya dia orang yang soleh, orang ahli ibadah, sudah beribadah sekian tahun, tapi bisa digoda setan. Kata setan dia masih punya umur panjang, lakukan saja maksiat, kerjakan sajalah maksiat. Nanti setelah kau lakukan itu kau punya masih ada umur sisa kamu, bertobatlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun, kata setan. Belum sempat bertobat mati, belum sempat melakukan maksiat mati, masih dalam perjalanan menuju maksiat mati, tapi matinya su'ul khatimah karena keburukan niat tadi. Ini jadi gambaran kepada kita, iktibar pada kita, jangan sekali-sekali kita berniat buruk. Karena ada saja jalan setan itu untuk menjatuhkan hamba itu. Kita kan tahu bagaimana solehnya Nabiullah Adam bisa terjerumus oleh setan memakan buah kuldi sehingga dijatuhkan ke dunia ini.
Begitulah usaha setan. Setan untuk menjatuhkan hamba itu untuk masuk neraka, karena setan ini dia udah tahu dia tempat neraka, nggak mau dia sendiri di neraka itu, maunya ada juga kawannya manusia menemani dia di sana. Nanti di sana bagaimana? Setan itu tidak ada tanggung jawab dia. Ketika kita minta pertanggungjawaban setan itu, ya bukan salah saya kenapa kamu mau tergoda. Saya hanya menggoda. Kamu sudah tahu sendiri dalam Al-Quran bahwasanya saya itu musuh yang nyata. Kenapa juga kamu ikut? Salah kamu sendiri ya. Sekarang ya terasa-rasakan lah nikmatnya neraka itu katanya. Tidak ada bisa. Setan itu nanti dia bantah semuanya. Padahal dia janjikan di dunia ini sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Janji setan. Yang didapatkan itu bukan sesuatu yang menyenangkan kalau sudah berteman dengan setan. Ada lagi satu hamba tadi, yang dia itu asalnya ahli maksiat, saudaranya, saudara kandungnya. Tapi dia berpikir, ya Allah, begitu hinanya lah saya ini, tertidur ya Bu di tempat sampah. Pakaian sudah koyak-koyak, penuh dengan minuman kotor, ahli zina, ahli pembunuh, ahli maksiat semua sama dia. Tapi teringat dia bahwasanya begitu hinanya dia, orang saja jijik melihat dia, dunia saja jijik melihat dia, apalagi Allah. Ya Allah, betapa hinanya saya. Maka berpikir dia untuk bertobat. Dia ingin menjumpai saudaranya yang tadi, yang ahli taat tadi, supaya nanti bisa dibimbing saudara saya ingin menjumpai dia. Ketika menuju tempat saudara saya terjatuh, dia meninggal dalam kebagusan niatnya, maka dia yang masuk surga Bu. Saudaranya yang soleh tadi yang akhirnya masuk neraka karena keburukan niat, dia masuk surga karena kebagusan niatnya. Jadi ini istighfar kepada kita ibu-ibu, bahwasanya hadis Nabi tadi, niat khairu min amali, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Kemudian apalagi niat syukur di amali, niat itu pangkal daripada segala urusan. Maka kalau ingin urusan kita baik, fokus kita pada niat yang baik. Jangan sekali kita berniat buruk untuk melakukan kejahatan, karena selalu ada jalan dibuat oleh setan bagaimana menjerumuskan kita ke dalam maksiat itu. Maka kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita inilah Allah wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita untuk menolak untuk melakukan ketaatan. Tidak pula mampu kita untuk menolak suatu maksiat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya selamat Bu iman kita, selamat seluruh perbuatan kita daripada hal-hal yang buruk yang kita sendiri tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga atas doa-doa guru-guru kita harapkan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, melindungi kita daripada segala hal maksiat, dan kita minta Allah selalu menutup aib kita, begitu pula aib-aib guru kita, supaya kita ini senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa kalau udah mengaji, ibu ada lagi pertanyaan? Ada? Ketua? Oh lah, belum paham. Coba kayak jelas wah. Coba alhamdulillah. Ini kalau pertanyaan, nggak apa-apa, curhat mah, nggak apa-apa. Anggap aja mama Dedeh nih, curhat mah. Kalau sama mama Dedeh kamu orang curhat ya, kalau sama saya takut orang curhat ya. Tapi sebatas jangan sampai curhat kita itu membuka aib kita. Karena kan sebagian orang ini, saya ustazah, suami saya begini lah ustazah, sudah dia minum begini di forum dia bilang tidak boleh. Jadi saya saran sama ibu, saya dari pengajian begitu di perwiritan, ini curhat dia sampai menangis, dia mengungkapkan bagaimana padahal kita masing-masing ini banyak aib kita, kita tahu kita dosa kita, kekurangan kita ya kan. Boleh kita begitu bertanya hukum itu secara umum, bahasanya umum, bukan menilik pada kita. Kalau ada begini saja, bagaimana saja dia suaminya begini, bagaimana supaya dia sabar,
Itu umum. Jangan bilang suami saya beginilah Ustazah, menangis dia Ustazah beginilah suami saya, bagaimana saya sabarnya nih ya Allah. Padahal kita pun masalah kita banyak Bu, masing-masing itu masalah kita banyak. Kadang masalah dia itu pun berapa dibandingkan dengan masalah kita. Maksudnya nanti kalau kita cerita begitu efeknya nggak bagus kalau kita menceritakan hal yang seperti demikian, kecuali sifatnya saya tatap muka dua orang, nggak ada tempatnya bercerita lagi, nggak ada. Kalau dia pendam semua itu panas, nggak tahu dia, maka dia lihatlah orang dia percaya untuk supaya apa, memberi penerangan kepada dia, memberi kesabaran kepada dia, kan seperti itu Ciuneng. Boleh dia sampaikan seperti itu, tujuannya untuk mendidik dia, mengajari dia pun curhatnya sama guru, jangan sama orang-orang yang sama teacher sama dia. Ya kalau sama dia, oh begitu sekolah, ini cerita sampai sana begini, tahulah orang semua aib keluarga kita tadi, ya kan. Maka boleh curhat di sini secara umum boleh. Curhat apa? Banyak terpendam ya. Nggak apa-apa. Kalau dia mutiara maka akan bercahaya kalau kita keluarkan. Kalau dia emas akan berkilau. Jadi boleh secara umum aja kita cerita. Ini ya betul, ada begitu orang. Sebenarnya memang pada syariatnya orang udah tahu bagaimana tingkah suaminya, orang udah tahu. Tapi di forum itu malah diperjelas oleh dia. Sama dengan kan begitu, karena sebagian orang kan nggak tahu. Memang kasihan, bukan apa-apa, kasihan kita pun sebenarnya kasihan. Tapi begitulah ibu-ibu, saya sarankan pada ibu-ibu kalau bertanyalah secara apa namanya itu, pertanyaannya itu umum, yang tidak memfokuskan kepada diri kita, nasib kita. Kalaupun ada itu kita isyaratkan secara umum. Paham ibu-ibu? Ini misalnya siapa nih? Saya Ustazah, bagaimana Ustazah ini Ustazah? Saya sampai sekarang Ustazah begini itu dia orang udah tahu kan? Orang udah tahu. Saya sampai begini kan maaf cakap. Saya belum ada rezeki ini kan ada seperti itu. Bagaimana ini Ustazah? Bagaimana ini? Itu kan bukan aib ya. Itu rahmat juga dari Allah. Boleh, selama itu bukan aib. Kalau nggak ada kita akhiri. Umi apa memimpin zikir ini? Mana dia apa tadi? Oh udah dijemput. Oh subhanallah, ada jemputnya. Oke lah, saya rasa kita akhiri. Marilah kita tutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan bermunajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala niat-niat dan hajat-hajat kita yang baik dengan berkat kita hadir ke majelis ilmu ini Allah sampaikan, Allah penuhi hajat kita yang baik-baik, Allah beri kelapangan kepada kita, baik dunia kita begitu pun akhirat kita, ketenangan batin kita, Allah tutup segala aib-aib kita, khususnya aib buruk kita, supaya bisa kita mendapat keberkahan daripada ilmu guru-guru kita. Syai'ulillahi lahu lahum al-fatihah warahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqan 'alaiha nahya wa 'alaiha wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal